Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengatur Google Meet. Ya, pertama kita membuka Google Meet di Google Class akun sekolah ya. Saya rekomendasikan untuk membuka Google Class dan Google Meet memakai Google Chrome ya, Google Chrome ini ya. Kemudian karena apa memakai Google Chrome? Karena di sana Google Chrome ini adalah bawaan dari Google itu sendiri. Nah, sedangkan akun sekolah itu adalah akun sekolah, artinya akun Jesuit for Education ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Google itu sendiri. Oke, kita buka. Nah, dengan menggunakan Google Chrome ini, maka aplikasinya itu mudah kita buka. Bisa dibuka di sini ya, aplikasi meetingnya, ataupun kita bisa membukanya di sini. Sudah ada titik 3-nya di sini. Bisa di sini pun kita buka. Oke, pertama kita buka di sini juga bisa, maka akan terbuka seperti ini ya. Akan langsung terbuka akun Google Meetingnya seperti ini. Nah, ini adalah akun sekolah. Ya, ini tinggal. Kalau kita akan melakukan meeting, maka tinggal klik gabung aja di sini. Oke, tapi sebelumnya kita setting dulu kameranya. Ya, setelan di sini. Maka kita setting audionya, pastikan audionya berfungsi. Karena di sini nanti ada beberapa pilihan mana audio yang direkomendasikan untuk meeting ya. Nah, ini yang berfungsi adalah yang defaultnya mikrofon Realtek High Definition Audio. Nah, yang itu berarti ini yang berfungsinya. Kemudian saya menggunakan speakernya yaitu speaker USB, yaitu speaker yang dicolokkan pakai USB bukan pakai jack ya. Seperti itu. Nah, berarti ya ini yang direkomendasikannya. Oke, semuanya sudah aktif. Sekarang ke video. Nah, untuk setting video ya, pastikan kalau memang tadi tidak terbuka videonya, tidak ada, maka di setelan ini kita bisa aktifkan. Nah, kita akan pilih di mana yang menggunakan videonya. Apakah kita menggunakan yang ini, OBS Virtual Camera atau Snap Camera? Kalau snap kamera kita aktifkan, berarti kita bisa memilih di sini. Nah, sekarang saya menggunakan webcam ya, atau dengan menggunakan USB web kamera karena saya menggunakan PC. Kemudian kita atur juga resolusinya. Ya, resolusi yang artinya resolusi pengiriman. Ya, maksimumnya adalah 720 pixel ya. Ya, tergantung jenis kameranya. Kalau kameranya makin bagus, bisa menggunakan kamera yang resolusinya sampai megapiksel ya. Untuk HD, nah ini kamera biasa ya. Ini artinya untuk resolusi pengiriman artinya gambar yang diterima oleh peserta nanti gambarnya resolusinya tinggi, yaitu dengan 720 pixel. Nah, sekarang kita bisa mengatur juga resolusi gambar yang kita terima dari peserta yang lain. Nah, resolusinya kita tinggikan juga supaya lebih jelas. Karena itu tergantung juga kalau kita punya kapasitas internetnya yang besar, yang minimal di atas 10 Mbps ya, kecepatan internetnya ya, kita bisa menggunakan resolusi yang 720 megapiksel, insya Allah masih lancar. Nah, seperti itu untuk pengaturan sound, mic, dan kamera, yaitu dengan klik titik tombol ini ya. Kemudian nah, ini salah satu cara membukanya tadi di sini, dan juga kita bisa membukanya lewat titik ini ya, meeting. Nah, kita coba, makanya kita diklik meeting di sini, maka akan tampilannya seperti ini ya, kalau menggunakan tadi di pinggir seperti ini. Nah, ini
biasanya bentuk gambar kalau akun G Suite tampilannya seperti ini, halaman pertamanya. Dan ini adalah akun G Suite abucaka@sdit.ulil-albab-batam.sch.id. Jadi akunnya menggunakan akun sekolah, maka tampilannya seperti ini. Nah, tinggal klik gabung. Juga kita bisa dibuka dengan Google Class-nya. Kita bisa membuka Google Class kalau kita sudah di setting sedemikian rupa sehingga untuk akses cepatnya kita bisa menempatkan di sini. Tapi kalau misalkan rekan-rekan guru tidak menempatkan di sini, ya kita klik lagi yang 9 ini. Nah, ini kita cari kelasnya. Oh, cari kelasnya di sini. Oh, ya, mohon maaf karena ini bisa, atau klik Gmail dulu. Nah, kita klik Gmail dulu untuk masuk. Nah, kalau karena ini akun Gmailnya ketika saya mulai membuka di sini disimpan supaya nanti tidak mengetik alamat Gmailnya lagi. Jadi kalau disimpan ketika kita klik Gmail maka langsung terbuka seperti ini. Nah, kenapa? Karena ini laptop sendiri atau PC sendiri jadi disimpan saja. Kecuali kalau kita menggunakan PC yang di kantor yang dipegang oleh orang lain, ya kita jangan menyimpan sandi dan akunnya, ya. Seperti itu. Karena ini laptop sendiri atau PC sendiri di rumah, ya kita dibuka seperti ini. Juga bisa dibuka ketika kita buka email, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini kita klik yang titik 9 ini, maka kita langsung ke aplikasi. Di sini ada Classroom, ada email, ada Drive, ada meeting juga di sini bisa, ya, seperti tadi, ya. Kita klik Classroom-nya di sini. Maka akan tampil kita langsung diarahkan ke Google Class-nya. Nah, kita klik lagi Google Class-nya. Ini adalah keadaan ruangan kelas virtual. Ya, kalau kita menggunakan akun G Suite atau akun sekolah, maka di halaman mukanya, ya, di forumnya di sini akan terdapat link meet, ya, link meetingnya. Nah, link meeting ini bisa terlihat oleh semua anggota ini, ya. Semua anggota, baik guru maupun siswa. Di forum ini juga akan terlihat link meet dengan link yang sama seperti ini. Nah, ketika kita akan melakukan pertemuan meeting, ya, kita tinggal memberitahu saja lewat WA, ya, bahwa kita akan melakukan meeting misalkan jam 13.00 sampai jam 14.30. Ya, kita beritahu saja di WA. Nah, nggak usah memakai link meet. Pemberitahuannya misalkan siswa-siswa bahwa kita akan mengadakan kegiatan meeting pertemuan lewat Google Class. Silahkan Ananda buka Google Class-nya, kemudian klik link meet-nya di halaman forum. Ya, seperti ini. Nah, klik link meet-nya di halaman forum. Pukul 13.00 kita akan menggandakan meeting sampai pukul 14.30. Maka ketika kita mau meeting, ya udah kita tinggal klik aja di sini. Begitupun siswa akan membuka Google Class-nya, mengklik ini. Nah, kita langsung klik. Ini maka sama dengan yang ini, ya. Nah, tadi kan saya mengklik meetingnya ada di sini, maka muncul seperti ini. Kemudian nanti kalau klik meetingnya melalui yang ini, nah, yang ini tadi akan munculnya seperti ini. Tapi kalau kita mengklik yang meeting kelasnya seperti ini, lewat sini munculnya langsung seperti ini. Langsung mengarahkan ke akun Google Meeting kita. Mengarahkan ke akun Google Meeting sekolah kita. Maka ketika kita mau gabung, ya tetap kita sebelum gabung dipastikan dulu setelannya sudah betul atau tidak, apakah suaranya sudah berfungsi. Kalau ciri mikrofon sudah berfungsi, di sini ada tanda. Ini berarti suara kita sudah berfungsi, sudah bisa didengar nanti sama peserta. Kalau belum, ya kita setting ulang di sini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung gabung saja. Nah, dan ini adalah kode untuk masuk meetingnya apabila nanti kita kirimkan kepada
peserta yang bukan akun sekolah kita, akun Gmail misalkan. Ini akun Gmail bisa masuk ke meeting kita sebagai tamu, ya. Sebagai tamu di kelas kita bisa mengikuti kegiatan meeting kita akun Gmail. Syaratnya yaitu dengan cara mengirim ini. Ya, kita gabung saja dulu, gabung. Nah, ini dan ini kalau kita ingin mengundang. Nah, kalau kita ingin mengundang yang lainnya selain dari kelas kita, misalkan kelas yang lain, maka kita salin dulu ini, kemudian kita kirim di WA, misalkan di kelas, ya sekarang misalkan yang saya gunakan adalah kelas 5D. Nah, karena saya juga akan mengundang kelas 5C, ya misalkan, ya maka ini disalin, kemudian dikirim link ini ke WA kelas 5C. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini sedang berlangsung kegiatan meetingnya. Ya, kalau ada peserta, maka masuk nanti akan bertambah lagi. Ya, kalau ada peserta masuk atau anak-anak masuk nanti akan bertambah lagi. Nah, juga kita akan, ini kan di belakangnya kan tidak ada, yang nampak adalah dinding ya. Nah, yang nampak adalah dinding. Dan kita juga bisa membuatkan backgroundnya. Nah, bagaimana caranya? Ya di sini klik lagi pengaturan titik 3 ini di opsi lainnya. Nah, kita kalau misalkan sudah terinstall, di sini background pun bisa. Dan untuk mendapatkan background juga bisa nanti tutorialnya ada ya, bagaimana cara menambah aplikasi backgroundnya. Bisa. Tapi di sini kalau ini kadang ada yang muncul di sini, kadang tidak ya, tergantung laptop, PC atau komputernya. Nah, ini juga akun sekolah kita ketika kita melakukan kegiatan meeting, kita juga bisa merekam rapat ya. Dan hasil rekamannya nanti akan tersimpan di Google Drive. Nah, salah satu keunikan dari akun Google Sekolah itu atau Google Meeting yang dari akun sekolah ini, ketika siapa yang pertama masuk ke kelas meeting ini, di kelas ini, ya misalkan siapa yang paling pertama mengklik ini, kemudian hadir, siapa yang pertama hadir, maka hasil rekamannya itu akan tersimpan di drive yang pertama hadir di kelas meeting ini. Nah, itu keunikannya. Walaupun saya sebagai guru ya, misalkan karena guru saya terlambat masuk ke kelas ya, ternyata sudah ada anak banyak di kelas ini sudah pada hadir ya. Itulah yang pertama ketika kita merekam, itu maksudnya ketika kita merekam ini, walaupun kita yang merekam rapat ini, tetapi hasil rekamannya akan tersimpan di drive orang yang pertama. Ya, seperti itu. Ini keunikan dari akun Jesuit sekolah. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita buatkan background? Nah, buatkan background di belakang. Ya, ini ada di sini. Ya, nanti ada. Nah, di sini ada aplikasinya, tutorialnya nanti ya saya buatkan bagaimana supaya dapat aplikasi tambahan di Google Chrome-nya untuk penggunaan Google Meeting. Nah, di sini ada Google Meet schedule, jadi kita bisa membuat schedule juga bisa Meet auto admit, artinya kita instalkan supaya anak-anak masuk itu tidak perlu submit oleh kita, tetapi langsung bisa masuk. Ya, itu maka diinstalkan di Google Chrome-nya dengan extensionnya aplikasi dari Google Chrome itu. Dan ini kita juga diinstalkan aplikasi Google Meet Virtual Background. Nah, kita klik aja di sini. Nah, kita pilih yang mana yang akan dijadikan virtual. Kita pilih yang ini contohnya. Nah, klik yang ini. Atau yang ini. Akan klik yang ini ya misalkan. Nah, oke. Kita tunggu. Ini agak lambat ya.
Nah, seperti ini. Nah, seperti ini keadaan backgroundnya, dan tergantung tergantung laptopnya masing-masing. Ini saya di laptopnya GPU-nya kurang begitu support ya, sehingga agak lambat. Tapi lumayan ya. Ini cara men-setting backgroundnya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk untuk presentasi. Untuk presentasi tentunya kita akan mempresentasikan ini ya. Presentasi sekarang bisa. Misalkan sebelum kita presentasikan, kita buka dulu apa yang akan kita presentasikan. Sebagai contoh, saya akan membuka kita membuka ini aja lah. Di My Drive kita membuka mana ya? Oke, contohnya ini, bentar. Contohnya ini ya, kita membuka ini. Kita buka dulu PowerPoint-nya atau PDF-nya. Nah, kita buka dulu seperti ini. Nah, kita buka boleh seperti ini. Kemudian baru kita ke Google Meet, kita presentasikan lagi. Nah, presentasikannya atau seluruh layar, setiap aktivitas kita ini pasti akan terlihat, atau hanya jendela yang sini aja, atau jendela yang ini yang ini recording, kemudian Google Chrome browser, atau tadi saya akan membuka jendela PowerPoint PPT ya, maka kita klik yang ini. Oke, dan ini sudah saya yang terlihat hanya ini saja. Oke, bagikan. Nah, seperti ini. Ketika dibagikan, nah nanti hasilnya, kalau kita buat seperti ini, kalau Google Meet, ketika kita men-slide show-kan di sini, maka pesertanya itu kita tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat pesertanya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus punya 2 laptop, nah, PC atau laptop. Nah, di sini hasilnya, misalkan seperti itu. Ataupun kita enggak di slideshow, enggak gini saja. Nah, kita jelaskannya dengan seperti ini supaya masih tetap melihat peserta yang aktif di sini. Nah, kita seperti ini saja. Begitu cara mempresentasikannya. Nah, sudah nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya kurang nyaman ya untuk slideshow itu. Nah, seperti ini. Bisa diperbesar atau, tapi ketika walaupun seperti ini di laptop peserta tampilannya tetap saja penuh ya, seperti hasilnya itu penuh di peserta ya, tidak seperti ini lah yang tampil yang di peserta. Cuma kalau kita perhatikan mungkin seperti ini ya. Nah, nah, kalau di tampilan peserta tetap di sini presentasinya akan nampak di sini sama peserta di laptop peserta itu, kemudian di sini pesertanya. Nah, seperti itu cara mempresentasikan materi ketika kita menggunakan Google Meet. Oke. Nah, mungkin untuk sementara hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan guru semuanya bisa mengikutinya, dan saya yakin rekan-rekan guru semuanya bisa lebih pandai, lebih pintar daripada saya, lebih tahu bagaimana cara penggunaan Google Meet. Tapi bagi rekan-rekan guru yang masih gaptek, masih bingung ya, mungkin secara sekilas sederhana cara mengolah Google Meet, atau mengatur settingan Google Meet, mengatur mikrofon di sini, kemudian bisa merekam di sini setelannya untuk mengatur mikrofon.
mengatur speaker, di sini akan mengatur videonya. Kalau tidak bisa disetting, ustazah atau rekan-rekan guru bisa men-setting seperti ini. Oke, baik, hanya itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.